Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah menderita sakit panas akibat diracuni oleh seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat Perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di Baqi. Rasul katakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu, Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasulullah dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib ke masjid untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasul katakan, tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah untuk berada terus di muka bumi ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah, dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar mendengar hal tersebut, kemudian terseduh-seduh dan menangis bersimbah air mata, dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayah ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah berusaha menenangkan Abu Bakar dan Rasul berkata, tenang Abu Bakar dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar dan air mata yang turun dari Abu Bakar. Mereka kemudian paham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah SAW. Rasul lebih memilih Allah, Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibanding dengan terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah, kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas kembali ke rumahnya. Pada saat itu, Rasulullah berada di pangkuan Aisyah, dan di waktu subuh Rasulullah SAW berjalan tak seperti biasanya karena kondisi Rasulullah semakin melemah. Pada hari itu, Rasul membuka tirai di depan pintu Aisyah yang langsung berhadapan dengan para sahabat yang sedang melakukan salat subuh dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir saja seluruh sahabat membatalkan salat tersebut, namun Rasul kembali memberi isyarat untuk tetap melanjutkan salat, dan mereka mengira senyuman yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tanda bahwa Rasul akan kembali kepada mereka.